Shalom. Shalom, shalom. Tanpa terasa kita sudah masuki tahun 2024. Amin. Ya, kalau baru ini masih situasi Natal nih, lihat. Hebat ya. Kreasi anak muda nih, ya kan? Geber-geber. Hebat. Masangnya juga susah tuh, naik-naik gimana tuh? Ya. Tuhan baik ya. Amin. Kita sudah lewati tahun 2023, kita masuk 2024. 2024 kalau kita lihat seperti ini keadaan cukup mengerikan, di mana baru-baru aja terjadi kereta udah tabrakan, ya, batu jatuh dari gunung besar-besar nabrak mobil, ya, mobil ringsek, ya. Jadi kayaknya kalau kita lihat ini baru mulai masuk. Jepang gempa, ya, gitu ya. Jadi kita harus siap. Maksudnya kalau kita kayak terjadi kayak begitu, kita siap. Awal aja udah terjadi kayak begitu. Jadi kalau kita lihat begitu, itu adalah peringatan buat kita semua supaya kita tuh tetap setia, ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke tahun 2025, itu ada rencana Tuhan buat kita, buat saudara dan saya, bahwa kita harus tetap setia sama Dia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Sekali Yesus tetap beri kemuliaan nama Tuhan Yesus, ya. Oke. Nah, hari ini saya diberi tema untuk tentang tahun ini kita akan berbicara tentang orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, ya. Jadi orang-orang tertentu ya yang dipakai oleh Tuhan. Pokoknya begitu banyak, saya udah dikasih ini dari Pak Pendeta Esra, ya. Ya, kita akan jalani semuanya. Kita akan lihat siapa sih dia, siapa sih si A, siapa sih si B, siapa sih C. Nanti banyak. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu istilahnya nggak ke gereja kemari, karena itu ada urutannya, ya, dari mulai Abraham yang hari ini kita bawakan, nanti terus siapa lagi terus. Pokoknya setahun ini kita berbicara tentang orang-orang yang ada di Alkitab, ya, orang-orang yang ada di Alkitab. Kita akan menjadi seperti mereka. Dalam arti apa? Dalam iman kita untuk menghadapi tahun 2025 ini, biar nama Tuhan dipermuliakan, ya. Memang sih sekarang masih situasi Natal, tapi nggak ada salahnya kalau kita ambil tema-tema seperti itu, nggak ada salahnya, karena semuanya itu berkaitan dengan adanya mereka. Itu ada keturunannya langsung sampai ke kayak Abraham, itu dari kita pakai Abraham kali ini sampai kepada Yesus itu 14 keturunan. Nanti kita lihat siapa-siapa aja sih keturunan daripada Abraham sampai pada Yesus, nanti kita lihat, ya. Oke, saya akan mulai, ya. Ya. Kita mulai dari apa sih peran Abraham? Nah, ini dahsyat nih. Apa sih perannya Abraham gitu loh? Kalau kita lihat begini, saya dikasih tugas ini, saya pakai ini. Saya dikasih buat 3 bulan, ya. Nah, kalau saya bilangin sekarang nanti itu. Jadi mendingan biar Bapak Ibu penasaran. Habis ini siapa nih? Habis bulan ini Januari, bulan kedua nanti siapa? Bulan ketiga. Rupanya Pak Pendeta Esra tuh udah siapin 1 sampai nanti Desember, ya. Nanti kita bisa belajar. Mungkin kita kan jarang baca perjanjian lama, ya kan? Nah, nanti kita dengar di sini siapa hamba Tuhan yang bawakan kebenaran firman ini, kita dengar tentang mereka, ya. Nah, saya mulai dengan kita mulai dengan apa sih peran Abraham? Ya, kita tahu Abraham itu dipilih Tuhan. Kita kan tahunya cuma gitu. Abraham punya istri 2. Istrinya siapa? Sarah sama Hagar. Dua-duanya punya anak nggak? Siapa duluan yang punya anak? Hagar punya anak. Nah, Sarah punya anak juga nggak? Punya. Jadi masing-masing punya anak, ya kan? Nah, makanya ini yang sampai sekarang jadi diributin. Dari Sarah, dari Hagar, terserah deh mau ributin kayak apa, kayak yang penting iman kita berdasarkan iman kita kepada Abraham aja, ya. Dari Abraham imannya begitu kuat, ya, udah tua baru punya anak, itulah yang kita pegang aja, ya. Setianya dia kayak apa, nah kita belajar dari situ. Oke? Dalam perjanjian lama, Abraham adalah salah satu tokoh terpenting. Melalui Abraham, Tuhan menegakkan sebuah perjanjian dengan seluruh umat manusia loh. Jadi dengan kata lain, tanpa Abraham tidak ada perjanjian antara Tuhan kepada manusia. Tanpa Abraham. Tapi justru Abraham dipakai sama Tuhan di perjanjian lama itu supaya dia mempersiapkan sebuah perjanjian dengan buat umatnya.
Dahsyat ya. Nah, Abraham menunjukkan tekad yang besar untuk mematuhi janjinya, janji dari Allah ya, yang didirikannya melalui dia. Jadi janjinya itu adalah iya dan amin, dari awal udah dijanjikan. Nah, di situ sekarang kita lari dari setelah peran Abraham, kita lari sifat Abraham. Nah, bagaimana sifat Abraham? Abraham mempunyai sifat temperamen. Sebenarnya Abraham punya sifat temperamen loh. Jadi kalau kita punya sifat temperamen, jangan marah-marah dulu, jangan kesel dulu. Nah, kita lihat dia yang temperamen bisa tunduk loh di hadapan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau dia bisa, kita pun bisa. Amin. Jadi kita juga bisa. Dia temperamen, kita juga bisa temperamen, tapi kita bisa. Dia bisa tunduk kepada Allah, kita juga bisa tunduk Allah. Nah, di sini kita bisa belajar daripada Abraham ya. Nah, Abraham mempunyai sifat temperamen, akan tetapi dia adalah seorang yang taat. Taat apa? Taat beriman, berdoa, pengasih, dan pendamai. Sehingga sanggup melaksanakannya perintah Allah untuk keluar dari tempat asalnya. Ya, kita tahu asalnya di Ur Kasdim ya, Ur Kasdim. Ke negeri yang dijanjikan Allah pada waktu itu. Tapi dia tidak tahu tempat yang mana yang dijanjikan Allah sebenarnya. Tapi karena taatnya itu, walaupun dia temperamen, tapi karena taat, dia nurut aja. Disuruh keluar gitu. Nah, waktu dia keluar, karena dia saking menurutnya, dia tuh belum punya anak. Belum. Jadi betapa tuh dia disuruh keluar, dia keluar. Nah, istilahnya dengan kata lain, gimana ya cara kita bisa mendengar suara Tuhan tuh? Kalau kita lihat dari Abraham, cara dia bisa mendengar suara Tuhan karena ketaatannya. Dan apa yang dikatakannya oleh Tuhan, dia lakukan. Tapi kalau kita kadang-kadang dengar suara, ini suara Tuhan apa bukan ya? Suara Tuhan apa bukan ya? Gitu. Jadi kita kadang-kadang masih meragu-ragukan. Kalau Abraham enggak, langsung disuruh Tuhan keluar dari situ. Keluar dia. Padahal dia di situ cukup enak, cukup kaya semuanya, tapi dia berani meninggalkan tempat itu. Dia pergi. Padahal tempatnya belum tahu kemana dia mesti pergi, tapi Abraham karena setianya kepada Allah dilakukan. Itulah Abraham. Makanya dia dikatakan orang beriman. Dahsyat. Ya? Oke, nah, apa saja yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Nah, ini poin-poinnya. Apa saja yang dijanjikan dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Ya, jadi ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita mau tahu apa aja. Yang pertama ya, di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 berkata begini. Aku akan membuat engkau menjadi satu, bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta dua, membuat namamu masyhur. Dan tiga, engkau akan menjadi berkat. Itulah janji Allah kepada Abraham. Ya, jadi ulangi. Tiga janjinya apa yang pertama? Bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kedua, membuat namamu masyhur. Yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Ya. Nah, ini bayangkan, makanya kalau kita suka terima berkat dari hamba Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kita. Kita katakan amin. Ya, makanya Abraham ini tokoh utama lah istilahnya dengan kata lain daripada seluruhnya perjanjian lama ya. Nah, yang pertama ini tanah yang dijanjikan adalah Kanaan. Jadi tanah yang dijanjikan sebenarnya adalah Kanaan. Ya, merujuk Yerusalem, wilayah Palestina. Tuh yang sekarang lagi ribut. Jadi itu sebenarnya udah dijanjikan dari zaman Abraham. Ya, di zaman Abraham udah dijanjikan bahwa tanah itu tanahnya Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, gitu loh ya. Supaya daerahnya di mana sih? Daerahnya Yerusalem, daerah Palestina. Nah, bapaknya Abraham namanya Tera. Tera itu salah satu anaknya Nahor. Jadi kakeknya Abraham Nahor. Istri Abraham adalah Sarah. Berdua meninggalkan tempat tinggalnya yang bernama Ur Kasdim, tapi waktu itu belum mempunyai anak. Akan tetapi
ia mempunyai pembantu yang bernama Hagar. Nah, seizin Sarah, Abraham itu untuk mengambil Hagar, dan dari situ lahirlah Ismail. Inilah, ya maaf nih, bukan apa-apa ya. Jangan kata disuruh, nggak disuruh aja matanya ngelirik-ngelirik. Apalagi disuruh, diizinin, dia sana samperin deh. Saking apa? Saking apa? Ini si Sarah suruh-suruh dia, saking apa? Saking tidak sabar. Tidak sabar janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Tapi gak sabar. Udah kamu sana deh, lama janjinya. Udah lama, udah terus kamu kesana aja. Inilah akibatnya. Dengan adanya kelahirannya Ismail, inilah yang kejadian sampai sekarang. Yang saudara rasakan. Yang kita rasakan. Jadi kalau kita lihat begitu, gara-gara satu, jadi semua kena. Sama. Seperti Adam, gara-gara Adam, Hawa berbuat dosa, seluruh keturunannya kena imbasnya. Ya, nah gitu. Nah, maka seizin Sarah, Abraham untuk mengambil Hagar, dan dari situ lahirlah Ismail. Sedangkan dari Sarah lahirlah Ishak. Tapi perlu diketahui, janji Sarah, janji Abraham dan Ishak itu, janji Allah kepada Abraham dan Ishak itu nunggu sampai 25 tahun baru lahir Ishak. Lama. Ya, lama sekali. Memang sih kalau menurut manusia, perhitungan manusia, nggak sabar lah, lama banget baru dapat gitu loh. Itu sampai udah tua, sudah tua. Si Sarah juga udah tua, jadi sama-sama udah tua, udah kakek nenek baru punya anak. Tapi kalau memang Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang genapi. Amin, ya. Nah, adapun dari Abraham sampai kepada Yesus terdapat 14 keturunan. Nah, ini yang tadi saya janji. Jadi dari Abraham sampai ke Yesus itu ada 14 keturunan. Sekarang kita mau tahu siapa aja sih keturunannya. Yuk kita buka Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama aja ya. Silsilah Yesus Kristus. Ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rehab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabim, Rehabim memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Askim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, di ayat 17 ini dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel
Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dahsyat. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa dahsyatnya Tuhan menjanjikan. Jadi ketika kita cerita sedikit, ketika perbuatan dosa dilakukan oleh daripada Adam dan Hawa, itu Tuhan janji nanti akan datang seorang penebus, ya, bahwa penebusnya itu bukan siapa-siapa lagi. Karena manusia sudah berdosa, tidak ada lagi yang bisa menebus selain manusia. Nah, manusia yang mana yang bisa menebus? Manusia yang dari surga, yaitu siapa? Yesus yang barusan kita rayakan. Ini masih bagus nih. Kontrangnya ini masih keindahan. Ya. Nah, jadi kita bisa belajar daripada Abraham. Jadi Abraham sampai ke Yesus itu 14 keturunan. Bayangkan. Kalau sekarang nih, maaf, Bro Onos punya putra pendeta Esra. Pendeta Esra punya putra siapa namanya? Elion. Berarti udah berapa keturunan? 2 dong. Jangan dihitung, Pak Pendeta Onesnya jangan dihitung. Jadi langsung Esra 1. Esra punya anak Elion. Elion nanti kalau udah besar dia nikah punya anak, barulah itu keturunan ketiga. Ya, jadi ini sampai 14. Bayangin tuh. Jadi kalau kita lihat sampai seperti itu, waduh udah nggak sampai deh, nggak kepikiran. Sampai berapa sih kita umur kita? Firman Tuhan katakan umur kita 70, kalau kuat 80. Sampai berapa keturunan kita kalau sampai umur 80? Paling juga 3. Ya kalau dikasih panjang umur 4 lah. Udah selesai 4, udah lewat, kita pulang. Nah ini sampai 14. Jadi kita bisa bayangkan kayak begitu. Ya, oke. Nah, sekarang mengapa Allah memilih tanah Kanaan bangsa Israel? Nah, ini kita harus tahu nih. Tujuannya adalah supaya mereka ambil bagian di dalam rencana Allah ini, yaitu melalui ibadah, persekutuan, dan kesaksian hidup mereka. Jadi kenapa diambil tanah Kanaan, tanah Kanaan atau yang disebut yang bangsa Israel itu, tujuannya adalah supaya mereka ambil bagian di dalam rencana Allah itu, yaitu melalui ibadah, persekutuan, dan kesaksian hidup mereka. Jadi Tuhan nuntut dari situ ada kesaksian yang kita bisa lihat. Berarti kalau kita diambil yang lain nggak ada. Jadi Tuhan udah tahu di situ ada persekutuan, ada ibadah, ada kesaksian hidup. Jadi kalau negara-negara dari bangsa-bangsa lain mungkin nggak ada, nggak bisa. Jadi kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Ya itu sebabnya. Ya, nah, lalu kenapa disebut Kanaan? Sekarang tentang Kanaan. Menurut Alkitab, Kanaan itu berasal dari nama pria. Kanaan yang merupakan cucunya Nuh. Jadi itu Kanaan adalah nama orang. Cucunya Nuh. Nah, sedangkan Israel berarti seorang yang bergumul dengan Allah. Kita tahu siapa yang bergumul dengan Allah? Yakub. Ya, Yakub yang bergumul dengan Allah. Jadi nama itu kata Tuhan ganti namanya jadi Israel. Ya, jadi sejak saat itulah. Jadi yang kalau kita lihat yang bergumul tuh benar-benar bahwa adalah Yakub, bukan siapa-siapa. Nah, disinilah yang harus kita mengerti, kita harus tahu. Kenapa sih sampai sekarang kok ribut dulu? Ada apologet ini Kristen, ada apologet Kristen, terus beribut di YouTube kan banyak tuh. Mungkin saudara juga pernah lihat kali, dengar ya. Apalagi ada yang namanya sekarang Elia tuh, anaknya masih muda, umur 19, tapi jagongnya bukan main. Ditanya apa juga dia bisa jawab. Atau saudara belum pernah dengar? Kalau boleh dengar sekali-sekali, buka, daripada liatin yang lain, dengerin dia aja omong. Istilahnya dia adalah apologet apa sih? Pembela kebenaran firman Tuhan. Boleh nggak gitu? Boleh. Kita sebenarnya bukan terus diributin, bukan. Kita kasih pengertian, ya. Apologet tuh pengertian. Jadi kalau ada orang bilang ini begini ya, oh enggak, bukan. Sebenarnya begini. Kita kasih pengertian, bukan untuk diributkan. Itu apologet. Waktu sekolah juga kita diajarin untuk berapologet. Sekarang kalau kita sekolah Alkitab diajarin segala macam. Diajarin segala ekonomi,
diajarin segala kita, wah segala macam-macam deh. Kalau menurut saya ekonomi lah kita belajar, kita belajar juga tentang keadaan sekarang, bagaimana kita bisa hamba Tuhan harus belajar punya usaha sendiri, nggak boleh nggak boleh nungguin dari hasil perpuluhan. Jadi diajarin semua supaya kita bisa mandiri. Hamba-hamba Tuhan harus mandiri zaman sekarang. Amin. Nah, apologet itu adalah salah satu yang kita ajarin. Cukup banyak waktu-waktu yang diajarin untuk apologet. Kalau kita ditanya begini, jawabannya apa? Nah, kita ngerti. Jadi kita ngerti. Begitu. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti. Ya, nah kayak gitu. Oke. Nah, perlu diketahui di sini. Nah, ini yang perlu ya. Abraham tadi punya anak, namanya siapa? Kalau dari Hagar, Ismail. Abraham punya anak Ismail dari Hagar ya, istrinya. Terus Abraham punya anak Ishak dari Sarah. Ya. Nah, keduanya punya 12 suku masing-masing loh. Baik Ismail punya 12 suku, Ishak juga punya 12 suku. Dari 12 suku itu juga diberikan satu wanita. Kalau yang dari Hagar namanya Mahalat. Dari Sarah namanya Dina. Jadi kalau kita lihat begitu, Allah istilahnya bukan jujur, maksudnya Allah tuh adil nggak? Adil. Adilnya luar biasa. Ismail dikasih 12 turunan. Punya anak yang perempuannya juga satu. Dari keturunannya ada. Begitu juga Ishak. Jadi adil. Itulah keadilan Allah. Nah, kalau kita begitu, yang tidak didapati adalah begini, perkataan Allah kepada Ishak. Kita tahu kan Ishak itu punya saudara siapa namanya? Siapa? Ishak punya saudara Ismail. Ya, kalau kita tahu, nah ini ingat nih supaya jangan lupa Bapak Ibu nih. Ini kan kita lagi belajar begini nih. Nah, Ishak sama Ismail itu saudara. Dia dari kecil bersaudara, sampai gede bersaudara, sampai berumah tangga bersaudara. Kenapa sekarang kita musuhan? Dia rukun-rukun loh. Kalau kita tahu sejarahnya dia rukun-rukun. Dari kecil dia rukun. Walaupun itu memang sih satu bapak, cuman lain ibu, tapi dia rukun. Kalau sekarang enggak, musuhan. Aduh, marah. Dia rukun. Contoh dia berdua ini sebenarnya banyak dibicarakan tentang pengajaran kita di sekolah, sekolah Alkitab. Kita banyak diajarin tentang Ismail dengan Ishak itu rukun terus sampai besar. Kenapa keturunannya terus akhirnya jadi berantakan? Kita bingung. Memang ada keturunan dari si Ismail, ada Nabayot, ya kan? Itu ada beberapa keturunan dari mereka ya. Nah, keturunan mereka itu, nah inilah yang akibatnya sampai sekarang. Nah, ini ada perkataan yang Allah berikan kepada Ishak. Perkataan ini nih, dengar ya. Kata begini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah yang disebut perspektif Kristen sebagai the messianic blessing. Dan lewat jalur ini dunia diberkati dan keselamatan kekal. Jadi saudara dapat keselamatan kekal dari keturunan siapa? Ishak. Ingat, saudara dan saya dapat keselamatan kekal, dapat diberkati karena kita keturunan daripada Ishak. Ya, nah dalam Yesus Hamasia, Yesus Kristus yang ditegaskan menjadi anak Daud, anak Abraham. Itu lahirnya Yesus. Ini yang tidak diberikan kepada Ismail, hanya diberikan kepada Ishak. Perkataan ini, jadi cuma diberikan itu. Tapi kalau yang lainnya adil, semuanya adil. Allah itu memberikan yang adil pada dua-duanya. Perkataan ini dan berkat ini
yang diturunkan kepada saudara dan saya. Hanya kepada Ishak diberikan seperti itu. Jadi kalau kita lihat begitu, makanya rugi amat ya kalau kita sampai meninggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita tinggalkan, kita rugi amat. Sayang loh, jangan tinggalkan. Sekali Yesus, tetap Yesus, pegang itu. Apapun bentuknya, jangan mau ditukar dengan kekayaan, ya. Jangan mau ditukar dengan jabatan, jangan mau. Apapun dengan apapun jangan mau. Keselamatan ini udah dibilangkan, ini dari itu, mulai dari janji Ishak. Ya, bahwa dikatakan Ishak itu, dari Ishak tuh kita diberkati dan keselamatan kekal kita terima. Ditambahkan lagi janji itu digenapi, yaitu oleh Maria, lahirnya Yesus Kristus yang kita rayakan setiap tahun Natal. Dan Natal itu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Di samping itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati buat siapa? Buat saudara dan saya, buat dosa-dosa kita. Dengan kematian Tuhan Yesus, dosa saudara dan dosa saya diselesaikan, dibereskan. Makanya dengan darah Yesus kita disucikan. Dengan darah Yesus kita diselamatkan. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dia bangkit, demikian juga saudara bangkit. Sejak itu tabir bait Allah terbuka. Hubungan saudara dengan Tuhan langsung cus. Enggak lagi bisa kemana-mana, langsung. Enggak usah pakai pengorbanan apa-apa lagi. Langsung kita. Jadi mulai sejak itu, saudara dan saya, kita kalau doa langsung aja. Enggak usah pakai perantara lagi. Enggak usah pakai kita dosa potong binatang seperti dulu. Udah enggak lagi. Itu Yesus yang mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Jadi betapa hebatnya. Hanya satu-satunya yang bisa, itu manusia yang dari surga. Karena Tuhan Yesus itu ya Allah juga, tapi manusia juga. Gitu. Jadi saya nggak bahas tentang 100% Allah, 100% manusia ya. Jadi saya nggak bahas seperti itu. Kita bahasnya pokoknya dia Allah, dia juga manusia. Pengertian itu kalau saudara mau tahu lagi, saudara harus banyak belajar mengenai Allah itu dan manusia juga. Harus belajar. Kalau saudara nggak belajar atau nggak baca Alkitab, kita nggak ngerti. Sama sekali kita nggak ngerti. Makanya Alkitab ini penting sekali untuk kita baca. Pengertian-pengertian dibukakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, oleh sebab itu setelah kita mendengar uraian di atas, apa yang dapat kita ambil? Di sini saya catat ada beberapa yang perlu kita ambil, ya, kita terapkan. Ya, saya catat di sini yang pertama, melalui uraian di atas, kita dapat memetik pelajaran berharga tentang bagaimana kita dapat hidup dengan ketaatan kepada Allah. Yang pertama. Jadi dengan uraian di atas tadi tentang Abraham, ketaatannya kita bisa lihat. Nah, saudara dan saya yang pertama juga harus taat seperti Abraham. Bisa katakan amin? Amin. Yang kedua, bagaimana iman kita dapat membawa berkat bagi kita dan orang lain? Bagaimana iman kita dapat membawa berkat bagi kita dan orang lain? Yang saudara imani dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa mengimani bahwa orang lain bisa menjadi berkat dari kehidupan saudara? Itu penting. Jadi makanya kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, hiduplah benar di hadapan Allah. Supaya kalau kita di luar sana, orang bisa lihat, oh itu memang orang Kristen, rajin loh. Dia ke gerejanya ke situ tuh, ke Eramas. Orang tahu. Jangan nanti sampai dia lewat, ke gereja. Apaan tuh? No. Justru kita harus mempunyai iman yang membawa berkat bagi banyak orang. Dari kehidupan kita, dari kelakuan kita. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen, kelakuan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ada orang main judi, kita jangan ikut-ikut main judi. Mau dikatain kek, biarin aja. Orang-orang pada minum-minum. Anak sekarang kan hebat, minum-minum aja
nggak cukup satu macam, campur sono, campur sini, campur situ. Apaan lu campur-campurin minum? Kayak kekurangan air putih. Ya kan? Padahal udah tahu kalau dicampur-campur kagak enak, pahit. Kenapa sih masih coba-coba? Enak kan air putih. Ya kan? Kenapa kita masih mencoba? Itulah. Itu sebenarnya dia tidak menunjukkan bahwa kalau misalnya dia banyak, bukan di sini sih nggak ada ya. Di luar sana banyak. Banyak. Orang Kristen banyak yang suka minum-minum, banyak, bukan nggak ada, banyak. Gitu loh. Demen minum-minum tuh campur sono, campur sini. Saya kadang-kadang suka bingung, aduh lah, udah tahu itu minuman alkohol misalnya ya, terus dia minum. Baik deh, dia minum satu macam, nggak apa-apa. Memang Alkitab bilang, boleh nggak kita minum anggur? Jawabnya, boleh. Buat menghangatkan tubuh kita. Tapi bukan terus air minum anggurnya sebotol. Bukan sebegitu. Saudara kan bisa lihat kalau orang barat, botolnya sebotol tinggi sama kayak kita, anggurnya. Terus dituangin ke botol, ke gelas. Ke gelasnya kan gelasnya bagus bentuknya, dituangin. Emang dituanginnya penuh? Paling berapa senti? 1 senti paling tuangin, paling banyak 2 senti. Kalau kita enggak, botolnya makin gede, gelasnya makin gede, isinya makin penuh. Minum dah. Jadi pengertian minum anggur segala itu nggak jelas, nggak mengerti dia. Kenapa sih? Makanya kalau kita bilang orang Kristen boleh minum alkohol, terus saudara kalau dibilang orang Kristen boleh minum alkohol, terus saudara jawabnya apa? Biarin, duit gua, ngapain lu? Begitu? Nggak bisa. Pengertian harus diberikan pada dia. Dan pengertian peminuman itu bukan zaman dulu tuh bukan minum campur-campurin kayak gitu. Apa namanya tuh di apa sih namanya tuh di saya nggak ngerti namanya tuh apa sih di kalau minuman itu dicampur-campur dijadiin apa sih? Dioplos. Nggak ada dong, nggak ada oplos-oplosan begitu. Anggur minumnya. Anggur yang digiling, airnya diambil, dibiarkan, difermentasikan, itu yang diambil, yang dipakai. Itu. Ada gereja yang sampai sekarang itu anggurnya asli, anggur asli, anggur dari buah, diperes. Memang ada daerah suster yang buat itu di daerah Puncak, itu buat para gereja Katolik, buat pastor minum anggur, kayak gitu. Pastor bukan minum anggur itu kan waktu perjamuan kudusnya dia tumpahkan anggur. Ini gereja lama ya, gereja Katolik kayak gitu. Itu anggur murni, nggak ada alkoholnya sedikit sekali, tipis. Masalahnya kita nih terlalu gimana ya, terlalu kebanyakan lihat minum sampai banyak, sebotol bisa habis satu. Waduh, mengerikan gitu loh. Sebenarnya cuma sedikit aja buat hangatkan tubuh. Ya, oke. Nah, ketiga, ini adalah contoh yang kuat tentang bagaimana iman kita dapat menggerakkan kita. Nah, iman kita dapat menggerakkan kita untuk bertindak dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi iman saudara dan iman saya itu bisa menggerakkan kehidupan kita sendiri dalam mencapai aspek kehidupan kita. Jadi saudara punya iman, saya punya iman, itu harus ditunjukkan. Misalnya waktu saudara mendoakan orang sakit, ya, saudara mendoakan orang sakit, tunjukkan iman saudara. Misalnya saudara datang ke tempat orang sakit, kayak kemarin saya datang ke rumah orang sakit, ada satu keluarga yang sakit, dia kena kanker hati, ya kita doakan. Dasarnya berdasarkan iman kita. Dia bukan iman kita, tapi kita doakan berdasarkan iman kita. Kita kasih tahu, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kita kasih tahu firman Tuhannya. Kayak begitu. Satu lagi, keluarga kemarin, pemulihan keluarga, gitu ya. Kita doakan, terus sampai akhirnya dia berpelukan. Kerasnya bukan main, tapi bisa jadi kumpul, bisa sadar, bisa saling maafkan, papanya maafin, mamanya maafin, tangisan, luar biasa.
Tuhan baik. Maka saya bilang Tuhan itu baik. Amin. Tunjukkan iman kita. Kasih tahu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita semuanya saudara dan saya tuh, kita sebenarnya adalah penginjil-penginjil buat mereka, pada mereka. Banyak loh orang-orang yang Kristen juga yang masih pada istilahnya jauh daripada Tuhan, gitu loh. Ada masalah, terus dia mau lari kemana, dia nggak mau berani ngomong, gitu loh. Banyak. Gitu. Jadi saudara-saudara ini harus menjadi berani, harus menjadi membawa iman saudara kepada mereka, pengertian dibukakan pada mereka supaya mereka terjadi pemulihan, supaya mereka percaya bahwa kesembuhan itu masih bisa terjadi. Tinggal kita bilang mujizat itu dari Tuhan. Gitu. Obat perlu dimakan nggak? Makan. Dokter suruh makan, makan. Saya bilang gitu. Terus kalau mau makan obatnya saya bilang doa. Begitu. Amin. Nah, oke, ketiga, keempat. Kehidupan Abraham juga mencakup sejumlah ujian tantangan yang dihadapi dengan ketaatan yang luar biasa. Salah satunya ujian terbesar ketika Allah meminta dia untuk mengorbankan anak tunggalnya, Ishak. Nah, ini berat. Kalau saudara, kita udah setia sama Tuhan, tiba-tiba diam-diam Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang tunggal. Kalau kita tahu Abraham waktu mau bawa anaknya dipersembahkan, Abraham tidak cerita kepada istri. Dia pergi aja. Oh, dia sembunyi-sembunyi dong. Bukan sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau meresahkan hati istrinya. Dia pergi. Dan Abraham punya niat apa? Abraham punya niat. Dia percaya, kalaupun dia bunuh, pasti Tuhan hidupkan kembali. Itu imannya Abraham. Makanya dia berani. Kayak gitu. Waduh, saya bilang dahsyat ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat begitu, betapa imannya Abraham benar-benar luar biasa. Dia punya iman, kalau saya bunuh di anak saya, pasti anak saya pasti anak saya dibangkitkan kembali. Itu yang membuat si Abraham berani mempersembahkan anak. Kita kan cuma tahu, hebat ya imannya Abraham ya, itu mau bunuh anaknya ya, disuruh Tuhan. Kita cuma tahu sampai situ. Tapi setelah kita belajar, kita tahu itu yang dijanjikan, yang selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngerti. Kenapa mau ya Abraham? Karena dia tahu kalau saya bunuh dia, Tuhan akan bangkitkan hari itu juga. Itu imannya. Dahsyat. Ya. Nah, yang kelima, bagaimana kita mempunyai ujian tersebut? Semua menentukan karakter kita dan iman kita kepada Allah. Jadi suatu saat buat saudara dan saya pasti dapat ujian yang kadang-kadang mungkin kita akan bilang, aduh ujiannya kok berat banget. Perlu diingat, ujian kita yang paling berat apapun, Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian kita melebihi kemampuan kita. Kalau kemampuan kita 5 kilo, Tuhan gak kasih lagi 6 kilo, melainkan 5,5 ya, 5,9. Kalau misal kita cuma 5 kilo jadi 4,9 kayak gitu, enggak sampai 5 kilo. Jadi Tuhan lihat sebenarnya ujian itu untuk apa? Untuk kita mencapai sesuatu. Apa sesuatu itu? Kita melekat kepada Tuhan. Kita melekat, omong sama Tuhan. Jadi saya doakan orang yang sakit-sakit ini, saya bilang ini, Tuhan berilah kesempatan. Jika boleh Tuhan, beri kesempatan sekali ini Tuhan, untuk dia boleh hidup lagi, sehat. Dan saya bilang, kalau kamu diberi kesempatan lagi hidup, sehat, sembuh, mujizat terjadi, itu ada kehidupan yang baru. Lakukan buat Tuhan. Saya bilang begitu. Semuanya saya bilang begitu. Baik Emali telepon apa. Kalau kamu diberi kesembuhan, ingat ya, berarti kehidupan baru kamu ada. Ada kehidupan baru yang kedua. Lakukan. Dan apa yang kamu lakukan buat menyenangkan hati Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, sedikit pun. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat begini, bagaimana kita mempunyai ujian. Semua menentukan karakter kita. Kita mau terima atau kita nggak mau terima. Tapi itu pasti ada. Apalagi untuk menaikkan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Semakin tua,
tubuh kita merosot, tapi iman saudara harus terus naik. Enggak boleh merosot juga. Tubuh kita makin tua, makin merosot, iman kita harus tetap. Itu. Pegang janji Tuhan. Kita sudah baca, kita sudah renungkan kebaikan daripada Tuhan berikan Abraham sebagai contoh buat saudara dan saya. Juga kita bisa berikan kepada anak, cucu kita semuanya, bahwa kita harus setia seperti Abraham. Ya, marilah kita menjadi seperti Abraham. Ya, yang hidup dengan iman, kepercayaannya dan ketaatannya kepada Allah, sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan lagu Mahkota Kehidupan. Yuk kita bangkit berdiri.